Saat tenang teduh bersama-sama, Yeremia pasal 12 sampai pasal yang ke-16, dan terberkati pasal 14 ayat 11 sampai 15. Tuhan berfirman kepadaku, janganlah engkau berdoa untuk kebaikan bangsa ini. Sekalipun mereka berpuasa, aku tidak akan mendengarkan seruan mereka. Sekalipun mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian, aku tidak akan berkenan kepada mereka. Melainkan aku akan menghabiskan mereka dengan perang, dengan kelaparan dan dengan penyakit sampar. Lalu aku berkata, aduh, Tuhan Allah, bukankah para nabi telah berkata kepada mereka, kamu tidak akan mengalami perang dan kelaparan tidak akan menimpa kamu. Tetapi aku akan memberikan kepada kamu damai sejahtera yang mantap di tempel ini, di tempat ini. Jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka bernubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu rekaan hatinya sendiri. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai para nabi yang bernubuat demi namaku, padahal aku tidak mengutus mereka, dan yang berkata perang dan kelaparan tidak akan menimpa negeri ini. Para nabi itu sendiri akan habis mati oleh perang dan kelaparan. Pelanggaran bangsa Israel sepertinya sudah melewati batas wajar dan sulit untuk berbalik kepada Tuhan. Ditambah nabi-nabi palsu yang ada di tengah-tengah mereka bernubuat palsu, memberikan janji-janji manis tentang masa depan bangsa Israel yang tidak akan pernah mengalami kesulitan, tantangan, kekalahan, dan selalu akan beruntung apapun yang dilakukan. Yang sangat menyedihkan, umat Tuhan itu mempercayai nubuat palsu, ramalan palsu. Sebab para nabi palsu itu bernubuat atas nama Tuhan, meskipun Tuhan tidak berintahkan. Itulah sebabnya Tuhan murka bukan hanya kepada umat Tuhan, tetapi juga kepada para nabi palsu itu. Dan nabi-nabi palsu itu akan mengalami kematian oleh karena perang dan kelaparan. Nah, teman-teman, bagaimana keadaan kita saat hari ini? Di zaman sulit karena dampak pandemi COVID-19, banyak berita yang membuat terkadang orang-orang percaya menjadi bimbang dan khawatir dengan ancaman bahaya, sehingga sulit untuk melihat dan membedakan mana yang benar dan yang berkenan kepada Tuhan. Bahkan mendengar himbauan gembala dari gembala-gembala setempat, gembala-gembala online, yang didengar sepertinya memberitakan pengharapan, meskipun yang disampaikan bukan berdasarkan pada realita hidupnya atau keteladanan seorang hamba Tuhan. Celakanya justru membelokkan hatinya, pindah dari penggembalaan yang benar-benar Tuhan utus untuk menggembalakannya.
Hendaknya kita tetap percaya Tuhan, memiliki ketetapan hati, tetap teguh, dan bisa membedakan mana yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Janganlah pada hari-hari akhir ini kita menelan mentah-mentah apa yang dikatakan seseorang hamba-hamba Tuhan online atau hamba-hamba setempat. Mari kita kembali kepada kebenaran firman Allah. Kalau kita melihat nubuatan Nabi Yeremia ini, kejadian demi kejadian, nabi-nabi itu tidak diperintahkan untuk mengatakan kamu damai, kamu sejahtera, kamu berkelimpahan, kamu tidak akan terkalahkan. Bahkan justru nabi-nabi pada saat itu mati semua karena dia menobatkan nubuatan-nubuatan yang palsu. Berarti dia telah berbuat dosa. Tuhan juga mengatakan dia tidak memerintahkan nabi-nabi itu berkata demikian. Sebab apa? Pada saat hari itu orang-orang tidak mempercayai Tuhan sepenuhnya, hanya mengandalkan nabi itu saja, tetapi hatinya jauh daripada Tuhan. Makanya dia diberikan hukuman. Bahkan nabi-nabi itu mati ikut dalam peperangan. Puji Tuhan, pada saat hari ini kita akan sadar, kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan, sehingga Tuhan yang akan membentuk, Tuhan yang akan berkarya dalam setiap kehidupan kita. Mari kita renungkan firman Tuhan. Mari kita renungkan, kita lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Puji Tuhan, teman-teman, saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita kembali dan kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Maka Tuhan akan meluputkan teman-teman, saudara-saudara, Bapak, Ibu, adik-adik sekalian. Puji Tuhan. Mari tetap semangat. Mari tetap beriman. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang benar. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.